tidak hadir tanpa keterangan. Kehadiran saya adalah membantu guru untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya pemirsa, sebenarnya bukan hanya menghafal lagu kebangsaan dan juga nama-nama pahlawan, tapi yang terpenting adalah bagaimana memupuk semangat mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang negara ini. Dan tentunya negara juga perlu mengajak mereka dan memperhatikan mereka lebih dari ini, karena generasi penerus bangsa ada di tangan mereka. Kita nyanyi lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Dengan segala keterbatasan, sekitar 50 anak di kelas jauh ini tampak tetap semangat duduk di bangku sekolah. Apapun alasannya, pendidikan adalah dasar bagi masyarakat di Pulau Adonara untuk bisa maju dan sejahtera. Kelas jauh ini siapa yang awalnya berinisiatif? Apakah masyarakat atau memang SD-nya yang membuka? Inisiatif dari masyarakat, karena ini jarak antara di sini dengan sekolah induk itu kan jauh, jadi mengingat anak-anak kelas 1 dan 2 itu kan masih kecil tuh Pak. Jadi saat musim barat begitu, musim hujan begitu, nanti banyak yang tidak ke sekolah karena takut itu hujan, angin, baru kan bukan di tengah kampung tuh jaraknya. Untungnya, masyarakat Dusun Papilawe sadar bahwa anak-anak mereka harus lebih pintar. Kelas jauh benar-benar diperlukan. Seandainya sudah ada jalan yang memadai, mungkin kelas jauh tidak lagi diperlukan. Anak-anak di Adonara cukup dengan sekolah induknya. Inilah sekolah dasar Kelibang, induk dari kelas jauh di Dusun Papilawe. Di sekolah induk, aktivitas belajar mengajar bisa dibilang sudah memadai. Untuk dapat belajar di sekolah swasta ini, setiap murid wajib membayar iuran sebesar Rp5.000 setiap bulan. Tapi jangan bayangkan, uang iuran tadi dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Hasil yang terkumpul hanya cukup untuk membayar upah bulanan 8 orang tenaga honorer yang mengajar di sekolah induk dan sekolah jauh. Awalnya, hanya ada 2 kecamatan di Pulau Adonara yang saat ini berkembang menjadi 8. Tak heran jika sampai saat ini masing-masing kecamatan masih melakukan pembenahan. Di Kecamatan Adonara Tengah ini misalnya, 10 tahun pemekaran wilayah Adonara Tengah ternyata belum cukup untuk membangun sistem pendidikan yang merata. Dana yang mereka terima dari negara harus berbagi alokasi dengan bidang lain yang dianggarkan. Dana untuk APBD 2 saja ya itu tidak sampai 1 triliun bayangkan itu, sehingga masing-masing SKPD itu tentu ya tidak sesuai dengan harapan gitu. Harus dibagi-bagi ya? Harus dibagi lagi kan. Kalau di Adonara Tengah ini dana desa yang masuk sampai berapa Pak? Dana desa yang masuk itu per desa untuk tahun 2015 itu masing-masing desa itu sekitar 250 sampai 270-an ya. Kemudian tahun 2016 ini 500 sampai dengan 600. Pendidikan memang berbeda dengan kehadiran jalan dan infrastruktur lain. Namun keduanya sama penting. Pendidikan mungkin tak langsung terasa, namun dengan pendidikanlah nama Adonara bisa saja mendunia. Tinggalnya Adonara bukan cuma pendidikan yang belum terjangkau. Di sepanjang jalan raya terdapat agen pengepul hasil bumi dari kebun-kebun di sekitarnya.
Contohnya adalah kelapa. Bahkan, sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, Pulau Adonara mendapat julukan sebagai Pulau Kelapa. Bersama Jeremiah dan Lius, saya mendatangi salah satu kebun kelapa di Dusun Lewo Muren, Desa Tuawolo, Kecamatan Adonara Timur. Kebun seluas 1 hektar ini adalah milik Carolus yang hampir seumur hidupnya telah menjadi petani kelapa. Dari pagi ya Pak ya tadi ya? Iya, dari pagi. Udah berapa pohon hari ini? Ada 20 lebih sudah. 20. Sehari bisa berapa? Kalau satu hari paling 30 pokok. 30 pohon? Iya. 30 pohon Iya, satu hari? Satu hari. Bapak usia sudah berapa kan? 55 sudah. 50? 55. 55? 30 pohon satu hari ya? Pohon kelapa memang tidak membutuhkan perawatan. Sekali tanam, Carolus bisa menikmati hasilnya setiap bulan. Sayangnya, ia seringkali kesulitan menjual hasilnya karena ongkos yang besar untuk mengangkut buah ini sampai ke pelabuhan Waiwerang. Alhasil, para petani lebih sering pasrah dengan harga yang cenderung tidak stabil. Padahal, pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Peluang untuk terjatuh dari pohon setinggi 20-40 meter ini selalu ada. Hasil bumi Adonara merupakan yang terbesar di Kabupaten Flores Timur. Data Dinas Perkebunan menyebutkan bahwa pada tahun 2013, lebih dari separuh komoditi perkebunan berasal dari pulau ini. Kalau sekali panen bisa dapat berapa rupiah? Kadang-kadang ada bisa dapat 5 juta, 6 juta begitu kalau kelapa kemarin. Sebulan? Sebulan tidak 3 bulan. 3 bulan sekali. Tidak hanya kelapa, Pulau Adonara adalah rumah dari beragam tanaman kebun lainnya. Sebut saja kemiri, mente, pisang, vanili, dan masih banyak lagi. Tidak jauh dari kebun kelapa milik Carolus, saya mendatangi petani-petani perempuan di kebun kemiri. Di Dusun Woka Belolon, Desa Kiwangona, Kecamatan Adonara Timur, wanita berusia 20-80 tahun masih aktif bertani. Naik turun bukit mencari buah kemiri yang jatuh bukan sebuah kendala bagi mereka. Masih ini ya, masih semangat cari-cari kemiri. Iya, Tapi memang ini ya hidup tuh. kalau dijual memang berapa kemiri sekarang? 10.000 lebih kan? 10.000 lebih. 15 tahun, 60 enakan nih. Kalau mama bisa dapat berapa kilo memang? Saya 2 kilo sekarang tidak ada lagi. 2 kilo. Tak peduli dengan hiruk pikuk pembangunan, yang mereka tahu hanyalah keuntungan dari buah kemiri yang sudah ada dalam genggaman. Perjalanan kemiri tak berhenti sampai di situ. Para petani harus memukul-mukulkan buah ke arah batu untuk memisahkan kemiri dari kulitnya. Yang kami dapatkan hari ini kira-kira hanya 2 kilogram saja. 3 orang petani lainnya memang seringkali membantu Mama Barek dalam mendapatkan dan memecahkan buah kemiri. Masyarakat sering membantu Mama Barek yang hanya tinggal berdua dengan suaminya untuk mendapatkan penghasilan. Jalan di Adonara adalah penghambat pergerakan ekonomi rumah tangga. Dengan kata lain, para petani terpaksa kehabisan uang untuk membayar ongkos penjualan hasil bumi ke pelabuhan utama. Solusinya,
Mereka hanya menunggu pengepul datang menjemput hasil bumi mereka. Meski harga lebih rendah, setidaknya ada untung yang lebih baik dibandingkan harus menjual sendiri ke pelabuhan Waiwerang. Lalu, apakah pemekaran Adonara sebagai kabupaten bisa menjadi jawaban untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik? 71 tahun Indonesia merdeka, kehidupan masyarakat di desa masih seperti ini adanya. Mengais rupiah hanya untuk menyambung hidup semata, tanpa ada masa depan yang nyata. Adonara adalah contoh nyata kehadiran infrastruktur tak bisa ditawar lagi untuk membuktikan tanah Adonara benar-benar kaya. Itu tergantung apa sih, Bang? Tergantung harga dari Surabaya. Tergantung pabrik di sana. Walaupun kualitasnya baik di sini, tetap tidak bisa tinggi. Tidak bisa tinggi karena patokan dari sana. Semua dari Surabaya. Surabaya. Sebagai penghasil tanaman kebun terbesar di Kabupaten Flores Timur, Pulau Adonara seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi sayangnya akses yang minim dan juga infrastruktur yang kadang menyulitkan para petani membuat mereka harus menekan harga komoditi serendah mungkin. Entah sampai kapan. Pemirsa, demikian Indonesia Aku, terima kasih.